percaya Tuhan. Ini fakta menarik. Stephen Hawking, seorang ahli fisikawan terkenal dari Oxford, Inggris. Sahabat Motiverse, saya akan bahas fakta-fakta fenomenal dari Stephen Hawking. Tentu saja dari sisi sains yang digelutinya. Bahkan, jika kamu tidak tertarik pada fisika, kamu mungkin pernah mendengar tentang fisikawan terkenal Stephen Hawking. Lahir di Oxford, Inggris, dan terkena penyakit neuron motorik. Stephen Hawking adalah salah satu fisikawan teoritis paling terkenal di zaman modern. Selain kontribusinya di bidang sains, khususnya kosmologi, hidupnya memiliki banyak hal lain yang patut diketahui. Stephen Hawking meninggal di usia 76 tahun. Meski sakit sejak lama, Hawking merupakan fisikawan yang sangat dihormati di era sekarang. Ia memang menghabiskan waktunya seumur hidup di atas kursi roda, namun pemikiran-pemikirannya menjadi hal yang patut diperhitungkan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang dia dan kontribusinya yang luar biasa terhadap sains, seperti dikutip dari Ofek sebagai berikut. 1. Tempat kelahiran yang aman. Kedua orang tuanya bernama Frank dan Isobel Hawking, pindah dari London Utara ke Oxford, Inggris, seperti pada waktu itu. Selama Perang Dunia Kedua, Oxford dianggap sebagai tempat yang aman untuk melahirkan. 2. Hubungannya dengan Galileo Galilei. Ulang tahunnya pada 8 Januari 1942 adalah peringatan 300 tahun kematian astronom dan fisikawan Galileo Galilei. Galileo merupakan ilmuwan asal Italia yang terkenal. Galileo merupakan ilmuwan yang sangat penting dalam revolusi ilmiah selama era ketika filsafat alam sangat mendominasi. Selama masa sekolahnya, Stephen Hawking dijuluki sebagai Einstein. Meski saat ini Hawking merupakan ilmuwan ternama di dunia, tidak demikian saat ia masih bersekolah. Dilansir dari How Stuff Works, di umur 9 tahun, Hawking bukanlah siswa yang berprestasi. Bahkan, dia kerap mendapatkan ranking paling bawah. Ayahnya sangat ingin dia berkuliah di Oxford, namun terbatas pada dana. Hawking sangat ingin membahagiakan orang tuanya, sehingga ia belajar dengan keras demi mendapatkan beasiswa. 3. Hawking sebagai Einstein. Selama masa sekolahnya, Stephen Hawking dijuluki sebagai Einstein. Meski saat ini, Hawking merupakan ilmuwan ternama di dunia, tidak demikian saat ia masih bersekolah. Dilansir dari How Stuff Works, di umur 9 tahun Hawking bukanlah siswa yang berprestasi. Bahkan, dia kerap mendapatkan ranking paling bawah. Ayahnya sangat ingin dia berkuliah di Oxford, namun terbatas pada dana. Hawking sangat ingin membahagiakan orang tuanya, sehingga ia belajar dengan keras demi mendapatkan beasiswa di Oxford University, Inggris. 4. Ketika dia membuat komputer di SMA St. Albans, dia membuat komputer bersama teman-teman sekelompoknya dan guru matematikanya di Krantahta. Membuat komputer dari papan tombol telepon tua, suku cadang jam, dan komponen daur ulang lainnya. 5. Hawking suka bertualang. Sangat suka berpetualang dan cerdas di masa mudanya, dan merupakan bagian dari tim dayung di University College, Oxford, dalam tahun pertamanya. Di Oxford, Hawking tidaklah bahagia. Dia merasa terkucilkan dan tidak bisa melihat dunia luar. Salah satu yang menjadi penghiburnya adalah bergabung dengan tim dayung kampus Oxford. 6. Saat dia jatuh cinta. Ketika dia sedang mengejar gelar PhD di Cambridge, dia jatuh cinta dengan Jane Wilde, yang merupakan teman dari saudara perempuannya. 7. Dia hanya memiliki
2 tahun untuk hidup. Pada tahun 1963, pada usia 21, Stephen didiagnosis dengan amyotrophic lateral sclerosis dengan sebutan ALS, yaitu penyakit saraf motorik, dan dokter mengatakan kepadanya bahwa ia hanya memiliki 2 tahun untuk hidup. Delapan, berasal dari keluarga yang rajin, lama berkutat di bidang kosmologi, membuat dia percaya bahwa alien itu ada dan nyata. Bahkan, dunia bisa punah akibat kecanggihan yang dimiliki alien. Kita pun harus pindah dari bumi dan mencari planet yang aman. Tidak diketahui apa agama Hawking. Namun, ia pernah mengatakan bahwa dirinya tak percaya Tuhan. 9. Tantangan MBS. Pada tahun 2014, Stephen Hawking menerima tantangan Ice Bucket. Tetapi, karena pneumonia parah, dia tidak dapat melakukannya. Dan anaknya melakukannya atas namanya. 10. Hawking versus Paus. Paus Yohanes Paulus II tidak selalu mendukung pandangannya, karena keduanya memiliki ideologi yang bertentangan. Menurut Paus, seharusnya tidak ada perdebatan tentang siapa yang menciptakan alam semesta, karena itu jelas Tuhan. Sedangkan menurut Hawking, sainslah yang bisa menjelaskan penciptaan alam semesta. 10. Meninggal pada hari perayaan Konstanta Matematika. Pada dini hari, tanggal 14 Maret 2018, Stephen Hawking meninggal dengan tenang di rumahnya di Cambridge. Kebetulan, pada hari kematiannya itu adalah peringatan 30 tahun perayaan Konstanta Matematika. 11. Satu persatu fakta dari Stephen Hawking terungkap. Sebelum fisikawan dunia itu meninggal dunia, Hawking pernah mengungkapkan hal-hal prinsip dalam kehidupan pada buku terakhirnya yang berjudul Brief Answer, The Big Questions. Dalam buku tersebut, Hawking menuliskan jawabannya atas 10 pertanyaan paling mendasar yang berulang kali terus ditanyakan manusia. 10 pertanyaan penting itu mulai dari eksistensi Tuhan sampai apakah ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Menurutnya, gagasan ini sangat sulit dipercaya sebagai seorang yang rasional. Hawking menuturkan, dalam kacamata sains, sejauh ini, yang berpandangan tak ada bukti adanya kehidupan setelah kematian. Untuk itu, dia makin teguh meyakini tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Semua yang mati akan kembali menjadi debu. Kemungkinan tidak ada surga, tidak ada akhirat juga. Kepercayaan pada akhirat ada hanya angan-angan saja. Tulis Hawking. Tuhan dan surga tidak ada, akhirat cuma angan-angan saja. 12. Prediksi Hawking, manusia super akan lahir dan hancurkan dunia. Fakta seputar Stephen Hawking makin terungkap. Ternyata, fisikawan terkenal tersebut sebelum meninggal memprediksi potensi munculnya manusia super. Dia menuturkan, pengeditan gen pada generasi masa depan dapat melahirkan manusia super yang menghancurkan umat manusia lain. Dilansir dari laman inews.com, UK, Senin 15 Oktober 2018, fisikawan tersebut menyatakan, orang kaya punya kesempatan untuk mengedit dan memilih DNA anak mereka, sehingga menjadi manusia super. Mereka dapat memiliki anak dengan DNA super, berkualitas, seperti anak dengan peningkatan kecerdasan. Prediksi ini ditemukan dalam salah satu artikel dan esai pada buku baru Hawking, berjudul Brief Answer to the Big Questions. Dalam buku itu, Hawking menuliskan, orang akan menemukan
bagaimana memodifikasi kecerdasan dan insting abad ini. Selain itu, banyak yang tidak bisa menolak genetika dengan manusia. Namun, sejumlah orang tidak bisa menolak untuk meningkatkan karakteristik manusia, seperti ingatan, ketahanan pada penyakit, dan lamanya hidup. Hacking mengacu pada teknik pengeditan DNA, CRISPR-Cas9. Teknis rekayasa tersebut mampu membuat ilmuwan mengedit gen yang rusak. Fisikawan yang meninggal Maret lalu itu mengatakan, manusia super dapat membuat masalah pada manusia yang tidak berkembang. Mereka akan membuat manusia tipe itu tidak mampu bersaing. 13. Apa yang dikatakan mendiang Stephen Hawking soal lubang hitam terbukti. Mendiang Stephen Hawking mengemukakan teorinya soal raksasa gravitasi paling gelap di alam semesta, yaitu lubang hitam atau black hole. Hal ini diungkapkannya pada 1974. Black hole bukanlah bintang hitam pekat yang selama ini diyakini oleh para astronom, tapi secara spontan memancarkan cahaya. Tidak ada astronom yang pernah mengamati radiasi misterius tersebut karena diprediksi sangat redup. Oleh sebab itu, para ilmuwan saat ini menciptakan lubang hitam versi mereka sendiri, seperti dilansir dari situs Life Science, Kamis, 4 Maret 2021. Apa yang dikatakan mendiang Stephen Hawking soal lubang hitam terbukti Kamis, 4 Maret 2021, pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Mendiang Stephen Hawking mengemukakan teorinya soal raksasa gravitasi paling gelap di alam semesta, yaitu lubang hitam atau black hole. Hal ini diungkapkannya pada 1974. Black hole bukanlah bintang hitam pekat yang selama ini diyakini para astronom, tapi secara spontan memancarkan cahaya. Tidak ada astronom yang pernah mengamati radiasi misterius tersebut karena diprediksi sangat redup. Oleh sebab itu, para ilmuwan saat ini menciptakan lubang hitam versi mereka sendiri, seperti dilansir dari situs Life Science, Kamis, 4 Maret 2021. Partikel bayangan terdeteksi dari bintang yang tercabik pada lubang hitam. Ilmuwan di Technion, Israel Institute Technology, adalah sebuah university yang pernah menjadi salah satu yang melakukannya. Mereka menciptakan analog lubang hitam dari beberapa ribu atom, mencoba untuk mengkonfirmasi dua prediksi Stephen Hawking bahwa radiasi muncul dari ketiadaan dan intensitasnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Lubang hitam seharusnya memancar seperti benda hitam. Mereka bervariasi berdasarkan ukuran dan muatan listrik, seperti halnya elektron atau proton dalam atom. Bahkan, beberapa lubang hitam memiliki kondisi berputar, yang pada dasarnya adalah benda hangat yang memancarkan radiasi inframerah konstan. Hawking menyatakan bahwa lubang hitam sama seperti bintang biasa yang memancarkan jenis radiasi tertentu sepanjang waktu terus-menerus. Itulah yang ingin kami konfirmasi dalam penelitian kami, dan kami melakukannya. Dave Steinhauer, gravitasi dari lubang hitam ini begitu kuat, bahkan cahaya dapat melarikan diri, termasuk foton atau partikel cahaya, melintasi point of no return yang disebut cakrawala peristiwa. Untuk keluar dari batas ini, sebuah partikel harus melanggar hukum fisika dan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Stephen Hawking menunjukkan bahwa meskipun tidak ada benda yang lolos saat melintasi cakrawala peristiwa, lubang hitam masih dapat memancarkan cahaya berkat mekanika kuantum dan sesuatu yang disebut partikel virtual. Tarikan gravitasi yang ekstrem ini membuat dirinya menyarankan foton dipisahkan dengan satu partikel diserap oleh lubang hitam dan yang lainnya melarikan diri keluar angkasa. Foton yang diserap memiliki energi negatif
dan mengurangi energi dalam bentuk massa dari lubang hitam. Sedangkan foton yang lolos akan menjadi radiasi. Sebelumnya, para ilmuwan mengatakan lubang hitam adalah salah satu objek astrofisika paling melimpah di alam semesta. Objek menarik ini tampaknya menjadi unsur penting dalam evolusi alam semesta. Tentu, sejak periode Big Bang hingga kini, lubang hitam mungkin berdampak pada pembentukan kehidupan manusia. Di galaksi seperti sekarang, alam semesta dipenuhi dengan berbagai jenis black hole. 14. Penyakit yang dideritanya berkaitan dengan bukti hadits Rasulullah. Fisikawan terkenal, Stephen Hawking meninggal karena komplikasi penyakit yang telah dideritanya selama puluhan tahun, amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Penyakit yang dikenal sebagai penyakit saraf motorik atau penyakit Lou Gehrig's membuat Hawking lumpuh secara bertahap. Pada waktu itu, dokter memvonis harapan hidupnya tinggal 2 tahun atau sampai 1965 saja. Namun nyatanya, fisikawan ini bisa hidup hingga 2018. Dalam studi itu, menemukan bukti masalah usus turut berkontribusi dalam penyebab dan perkembangan ALS dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Berarti, diagnosis dan terapi selama ini hanya berdasarkan kelainan otak. Perlu ditambahkan untuk pemeriksaan infeksi usus dan menambahkan antimikroba, khususnya antimikroba fungicida. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, studi ini melibatkan 82 pasien berusia di atas 18 tahun dengan rincian 54 pasien yang terdiri dari 24 pria dan 14 wanita. Didiagnosis terkena ALS. Dalam studi itu menemukan bukti masalah usus turut berkontribusi dalam penyebab dan perkembangan ALS dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Berarti diagnosis dan terapi selama ini hanya berdasarkan kelainan otak. Perlu ditambahkan untuk pemeriksaan infeksi usus dan menambahkan antimikroba, khususnya antimikroba fungicida, memendam konsentrasi spesies mikroba patogen dalam usus mereka secara lebih tinggi. Selain itu, tim peneliti mendeteksi 100% terdapat 1 atau lebih spesies bakteri patogenik pada feses dari 54 pasien ALS. Pada populasi manusia yang sehat, prevalensi bakteri patogenik Pseudomonas aeruginosa dan bakteri Salmonella spp masing-masing rata-rata 8,2% dan 2 hingga 3%. Namun pada analisis prevalensi pada pasien ALS menunjukkan masing-masing bakteri 83,3% dan 66,7%. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perut adalah sumber penyakit. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta menjaga betul umatnya dalam pola dan tata cara makan. Dalam riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah nomor 2265, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya. Dan jika hawa nafsunya mengalahkan manusia, maka sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Sabda Rasulullah.